Pada zaman dahulu sekali, di benua terkecil di dunia, seekor mamalia mungil berduri muncul di kehidupan alam. Hewan ini ditutupi dengan duri yang tajam, memiliki lidah yang panjangnya setengah dari panjang tubuhnya, memiliki kantung, dan bertelur. Inilah Echidna. Hewan yang berbentuk seperti bola duri berjalan ini memiliki tubuh berbentuk kubah yang ditutupi duri, kantong di bagian ventral, dan moncong paruh berbentuk tabung untuk makan dan bernafas. Untuk menambah keanehan dari hewan ini, ia merupakan mamalia yang bertelur. Hal inilah yang menyebabkan Echidna terpisah jauh dari landak dengan ordo yang berbeda. Sayangnya, keunikan Echidna menyebabkan banyak orang-orang penasaran dengan mamalia petelur ini, menjadikannya banyak diburu untuk dikonsumsi dan dijadikan hewan peliharaan. Echidna seperti hewan lainnya termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filum dari hewan ini adalah Chordata dengan kelas mamalia. Ordo dari Echidna adalah Monotremata. Ordo ini merupakan ordo yang sama dengan Platypus. Kemudian, famili dari Echidna ini adalah Tachyglosidae. Terdapat dua jenis genus dari Tachyglosidae, yakni Tachyglossus dan Zaglossus. Tachyglossus merupakan Echidna berparuh pendek, dan Zaglossus adalah genus Echidna berparuh panjang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Monotremata. Apa itu Monotremata? Monotremata itu berasal dari bahasa Yunani. Monos artinya tunggal dan treme artinya pembukaan. Jadi Monotremata itu adalah pembukaan tunggal. Dan Monotremata ini termasuk mamalia yang bertelur seperti nenek moyang sebelumnya. Dan hewan ini masih bertahan hidup sampai saat ini. Dengan contoh spesiesnya yaitu Platypus dan Echidna. Monotremata ini diperkirakan bermigrasi dari Papua Nugini ke Australia sekitar 130 juta tahun yang lalu dan menjadi penyintas terakhir yang menjelajahi benua selatan. Dan Monotremata ini menghasilkan susu seperti mamalia umumnya, namun tidak memiliki nipel atau puting susu. Embrionya berkembang di dalam rahim selama 2-3 minggu, dan embrio tersebut dikelilingi oleh kulit telur yang tipis dan diberi makan oleh plasenta primitif dari induk Echidna atau induk Platypus, dan embrio itu dikeluarkan dari tubuh induk betina dalam cangkang telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Echidna tersebut. Echidna ini memiliki lengan yang kuat dan pendek, yang dilengkapi dengan 5 buah cakar tajam di setiap lengannya. Moncongnya yang panjang membantu fungsi penciumannya untuk mendeteksi bau makanan, menghindari dari predator lain, maupun untuk mengenali Echidna lain. Echidna ini memiliki mata seperti manik-manik dan hanya ada celah untuk telinga. Dan di ujung paruh mereka ada 2 lubang hidung kecil dan mulut kecil. Elektroreseptor di kulit paruh dapat merasakan sinyal listrik yang dihasilkan oleh otot-otot mangsa invertebrata. Meskipun tidak memiliki gigi, Echidna ini memiliki lidah yang lengket yang digunakan untuk menangkap rayap dan insekta. Mereka menelan mangsanya secara hidup-hidup loh teman-teman. Ukuran Echidna dewasa bervariasi dengan panjang tubuh antara 30-55 cm dan panjang ekor antara 7-9 cm dengan berat tubuh antara 3-6 kg loh teman-teman. Dan Echidna jantan dewasa biasanya memiliki berat tubuh 6 kg dan yang betina sekitar 4-5 kg. Mereka memiliki taji, tetapi tidak mengandung racun.
dan mereka tidak memiliki kelenjar keringat dan tidak memiliki puting susu atau nipple, tetapi memiliki bercak susu di area kantongnya atau marsupium, tempat mereka membawa bayi-bayinya. Hewan ini memiliki keunikan juga loh. Siapa sangka hewan mungil ini memiliki usia lebih panjang daripada anjing atau kucing kesayangan kita loh. Di penangkaran, Echidna bisa hidup hingga usia 50 tahun, sementara di alam liar ia bisa bertahan hingga usia 45 tahun. Penyebabnya ialah suhu tubuh yang rendah dan metabolisme yang lambat. Suhu tubuhnya hanya 32 derajat Celcius, sedangkan dengan suhu tubuh manusia yaitu 37 derajat Celcius. Metabolisme yang lambat ini mengurangi keinginannya untuk makan. Kemudian, duri Echidna ini sebenarnya adalah rambut loh. Tepatnya, ini adalah folikel rambut yang panjang, keras dan tajam. Fungsi utamanya adalah sebagai pertahanan ketika predator menyerang. Apabila sedang terancam, Echidna akan menggulung diri menjadi bola duri yang bisa melukai predator sekaligus melindungi diri sendiri. Lalu, Echidna punya ritual kawin yang cukup unik. Echidna betina akan diikuti oleh beberapa Echidna jantan berbaris di belakangnya. Echidna jantan yang paling kecil atau lebih muda biasanya berada di garis yang paling belakang. Lalu, para Echidna jantan ini akan terus mengikuti si betina sampai Echidna betina siap untuk kawin. Biasanya, Echidna jantan yang paling besar atau kuat yang akan dipilih. Musim kawin ini berlangsung antara pertengahan Mei hingga awal September. Echidna ini dapat hidup hampir di segala jenis habitat seperti padang rumput, hutan, daerah berbatu, pegunungan bersalju, hingga dataran berpasir. Pada saat cuaca dingin, Echidna akan melakukan hibernasi agar bisa tetap hidup, dan pada saat cuaca panas ekstrim, Echidna berlindung di dalam liang, di antara celah batu atau di dalam batang pohon mati. Echidna memiliki beberapa predator alami seperti dingo, elang, goanna, dan rubah. Namun tetapi, terkadang Echidna juga ditemukan mati terlindas mobil. Ketika terancam, Echidna akan menggulung tubuhnya menjadi bola duri. Echidna tersebar di Pulau Papua, Papua Nugini, serta Australia. Keempat spesies Echidna termasuk dalam satwa yang diidentifikasi oleh CITES sebagai satwa terancam punah atau critically endangered. Di Indonesia sendiri, spesies tersebut tinggal di Taman Nasional Lorentz Aceh-Anisokoi, Wamena, dan Papua. Echidna moncong panjang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Warga lokal di Papua menyebut bahwa daging satwa ini sangat lezat dan tidak dapat dibandingkan dengan daging binatang lainnya. Sedangkan bagi masyarakat di Kampung Ormuwari, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, dan di kaki Gunung Cyclops, Echidna bukan sekedar hewan biasa, tetapi diposisikan sebagai satwa keramat yang kedudukannya di hutan dan dihormati layaknya raja.